لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وافتح أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بحلمك وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon operatornya ehonya dihabisin. Karena ini kalau dibiarkan di YouTube jelek bener, bertabrakan suaranya. Jadi orang mau dengarkan bingung juga. Ehonya dihabisin. Allah. Bismillah. Bismillah. Ini bagus, jangan dirubah. Bismillah. Allah, la ilaha illallah. Allah, bismillah. Ini bongas. Pembahasan tetap masalah yang berhubungan dengan keagungan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia tapi bukan manusia biasa. Beliau diberikan keagungan oleh Allah Ta'ala yang tidak diberi keagungan ini kepada nabi-nabi yang lain. Semua para nabi ini, para wali, ulama, orang yang alim-alim, mengambil ilmu ketuhanan, cara mendekatkan diri kepada Allah pada ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bertawassul kepada Nabi Muhammad. Walaupun wujud Nabi Muhammad itu masih belum ada, tapi nama Nabi Muhammad itu telah tercantum dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Ini semua menunjukkan keagungan kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabratan para nabi, para wali mengambil setetes dari keberkahan wujudnya Rasulullah ini sehingga dirinya bisa dekat dengan Allah, sehingga dirinya bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu taala. Ini pentingnya kita ini belajar ilmu agama, agar dari kita ini mengetahui tentang kemuliaan Nabi Muhammad, kekhususiaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, kebesaran yang Allah Subhanahu Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad, yang mana Allah tidak pernah memberikan keagungan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, keagungan yang istimewa, keagungan yang sangat besar. Ini menunjukkan keagungan, kemuliaan, kekhususiaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas sifat sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyah, sifat-sifat manusiawiyah yang ada pada diri Rasulullah. Ingat, Nabi ini manusia, tapi bukan manusia biasa. Nabi ini manusia luar biasa, manusia istimewa. Kalau Rasulullah lagi berjalan dengan orang yang tinggi, Rasulullah lebih tinggi sedikit. Kalau Rasulullah berjalan dengan orang yang biasa akan sama, tapi Rasulullah lebih tinggi sedikit. Begitu agungnya, begitu mulianya keagungan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ahsanun nas khalqan wa khuluqan.
Nabi itu adalah orang yang paling bungas dalam segi fisik, demikian juga bungas dalam segi akhlak. Akhlak Rasulullah itu sangat mulia. Wajah Rasulullah itu sangat tampan. Dari jauh, Nabi itu kelihatan luar biasa, gagah, tampan. Begitu dekat, elok. Sejuk dipandang. Cahaya yang melintasi dahinya adalah menandakan keagungan yang dimiliki oleh Rasulullah ini tidak ada duanya. Sampai-sampai cahaya matahari itu kalah dengan cahayanya Rasulullah. Makanya Rasulullah kalau berjalan di terik panas yang sangat luar biasa, tidak ada bayang-bayang. Tidak ada bayang-bayang. Kalau kita kan ada bayangannya nih. Rasulullah tidak ada bayangan. Kenapa demikian? Karena cahaya Rasulullah mengalahkan cahaya dari cahayanya matahari. Nah, kita dalam kitab Tauhid ini diberikan bimbingan tentang keagungan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus meyakini sesungguhnya Allah Ta'ala khalaqa jasadahu syarif ala wajhi lam yadhar qablahu wala ba'dahu mithluh. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad ini ciptaan Allah Ta'ala yang belum pernah Allah Ta'ala menciptakan setampan, seelok, sebungas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun orang yang memandangnya pasti akan jatuh cinta. Orang yang memandang Rasulullah pasti dia akan jatuh cinta. Dulu pernah seorang yang bernama Hasan bin Thabit, itu pengarang Qamarun, Qamarun. Hasan bin Thabit ini dahulu adalah orang yang disewa oleh orang-orang munafikun, orang-orang kafir untuk menghina Nabi. Ya, uang muka sudah dikasih. Kata Hasan bin Thabit, baik, tapi tunjukkan dulu wajah Muhammad kepadaku, sehingga aku dapat menghina Muhammad dengan aku melihat terlebih dahulu. Sidin belum pernah melihat Rasulullah. Diajak ini ceritanya. Begitu Sidin melihat wajah Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bashiru sallu ala Nabi. Hasan bin Thabit itu tidak berkedip kedua belah matanya, sambil mengatakan, aku belum pernah melihat orang setampan ini. Seakan-akan wajah Muhammad ini adalah wajah pesanan. Jadi kalau orang pesan sama pian, kalau lebih bungas, lebih bagus. Tidak menemuin sedikit pun cacat di wajah Nabi, di tubuh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai pada akhirnya orang-orang yang memberikan uang muka kepada Hasan bin Thabit untuk menghina Nabi terlebih dahulu, uang mukanya dikembalikan. Yang mau ana hina apa? Semuanya sempurna. Wajahnya, keagungannya, kemuliaannya, aku belum pernah melihat orang setampan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu sangat dicintai oleh para sahabatnya, keluarganya, sampai-sampai setelah meninggal Nabi Muhammad,
Para sahabat itu kalau mendengar nama Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat itu menundukkan kepalanya dengan khusyuk. Dia mendengarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang dari para sahabat itu kulitnya bergetar hebat, kulitnya gemetaran karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu hebatnya Rasulullah di hati para sahabatnya. Kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang agung, yang mulia, yang belum pernah Allah Ta'ala menciptakan keindahan wajahnya, kebungasan akhlaknya, keelokan dari budi pekertinya, baik sebelum Nabi Muhammad dan sesudah Nabi Muhammad. Tidak akan pernah menemukan akhlak yang mulia seperti yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ini khaddamnya Rasulullah. Rasulullah punya pembantu, ya, pembantunya berucap, aku begawi dengan Rasulullah 10 tahun. Belum pernah Rasulullah menegurku, ini salah. Kenapa kamu tidak melakukan ini? Kenapa begini? Kenapa begini? Ada enggak yang demikian seperti itu? Sudah tidak ada lagi, Masya Allah. Ya. Khalaqallah ala ajmalu surah fiha jamil mahasin mahsurah wa alaiha maksurah. Yakin bahwa Allah tidak pernah menciptakan makhluk semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Yusuf itu bungas. Nabi Allah Yusuf itu tampan, elok. Tapi ketampanan Nabi Allah Yusuf belum seberapa dibanding oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak riwayat sahabat meriwayatkan, satu hari Rasulullah ini memakai baju merah di malam hari. Waktu Rasulullah berjalan, sahabat berada di depannya, melihat ke atas, ternyata ada bulan purnama. Bulan purnama ini selalu dimisalkan yang hal yang elok-elok, yang indah-indah. Jawab sahabat, demi Allah, aku melihatnya, wajah Rasulullah lebih tampan dibanding bulan purnama ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keindahan wajah Rasulullah, kesempurnaannya belum pernah terjadi makhluk manapun. Jadi Nabi itu semuanya sempurna. Sampai-sampai keringat Nabi itu bau harumnya lebih harum daripada minyak kasturi. Tidak jarang dari istri Nabi Ummu Sulaim, apabila Nabi itu berkeringat, keringatnya diambil, kemudian diperasnya, dimasukkan ke dalam botol. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kalau aku ini ya Ummu Sulaim? Ya Rasulullah, aku ini mengharapkan keberkahanmu untuk anak-anakku ya Rasulullah. Masya Allah. Ketinggian makom Nabi ini sangat luar biasa. Semuanya sempurna. Mukjizat yang dimiliki oleh para Nabi itu hilang setelah Nabi itu meninggal dunia. Kecuali mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baqiyah ila yaumil qiyamah. Mukjizat itu tetap, mukjizat Nabi Muhammad tidak berubah. Apa itu mukjizat Nabi Muhammad yang tidak berubah? Itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini di setiap huruf dari huruf Al-Quran
semuanya tercantum mengandung mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Al-Quran itu tidak turun kepada Nabi Muhammad, tidak dibaca terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad, sukar manusia untuk membaca Al-Quran. Karena begitu dahsyatnya cahaya ilahiyah yang terkandung di dalam Al-Quran. Cahayanya Allah. Sampai-sampai Allah Ta'ala mengatakan, "Lau anzalna hadal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah." Kalau seandainya Al-Quran ini aku turunkan ke gunung, maka kalian akan melihat gunung itu bergetar hebat. Gunung itu akan hancur karena takutnya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Tapi Al-Quran ini turun kepada manusia mulia, manusia yang agung, Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Sehingga Al-Quran ini keluar terlebih dahulu dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap huruf Al-Quran tercantum cahaya ilahiyal mukjizatnya Rasulullah. Sehingga kita gampang membaca Al-Quran. Sehingga kita gampang menghafalkan Al-Quran. Sehingga kita gampang mengamalkan Al-Quran, dikarenakan di dalam setiap huruf dari Al-Quran tercantum mengandung mukjizat yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad ini mengalahkan mukjizat dari mukjizatnya para nabi yang lain. Kalau kita lihat bagaimanakah orang-orang Quraisy pada saat meminta bukti kenabian agar Nabi Muhammad membelah itu bulan. Belah bulan. Bulan dibelah menjadi dua. Ini bulan yang dibelah menjadi dua, bukan semangka. Bulan dibelah menjadi dua. Allahu Akbar. Rasulullah pada waktu masih kecil bermain. Anak guru pian, anak baru anak pian baru umur berapa? Rasulullah masih umur kecil begitu, bermainnya dengan bulan, bergurunya dengan bulan. Ditunjuk begini, bulan ke sana, ditunjuk ke sana ke sana, ditunjuk ke sana ke sana, ditunjuk ke sana ke sana. Masya Allah, bergurunya sama bulan. Bulan diajak bergurau. Masya Allah. Ditunjuk ke sana, bulan ke sana, ditunjuk ke sana ke sana. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Masya Allah. Makanya semua para nabi, para wali itu untuk dekat kepada Allah Ta'ala wajib mengambil setetes keberkahan dari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri mengatakan dalam burdanya, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua para nabi, para rasul, para ulama, orang yang alim-alim mengambil berkah dari setetes ilmu lautan dari yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin seseorang bisa tidak cinta kepada Nabi, meremehkan Rasulullah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak akan pernah ada makhluk di muka bumi ini. Kalau tidak ada Rasulullah, tidak akan pernah ada itu hidayah dari Allah Ta'ala. Kalau tidak ada Rasulullah, maka tidak akan pernah ada itu Al-Quran. Kalau tidak ada Rasulullah, maka tidak akan pernah ada itu malam Lailatul Qadar. Tidak akan pernah ada itu malam Isra wal Mi'raj. Kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah ada malam-malam kemuliaan-kemuliaan yang lainnya. Kita ini berkatnya Rasulullah. Lalu bagaimana cara menyenangkan hati Nabi? Kita ikutin perintahnya dan kita jauhi larangan-larangannya. Lalu bagaimana cara supaya kita diaku sebagai umatnya Rasulullah?
dan supaya kita seberataan ini bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah, harus ada usaha pada diri kita. Jadi kalau nggak usaha nggak bisa, harus usaha. Mau dekat dengan Allah tanpa usaha nggak bisa. Mau dekat dengan Rasulullah tanpa usaha nggak bisa. Lam tanzil barakah min alam al-ghaib illa biharakah fi alam al-syahadah. Tidak akan pernah turun barakah dari alam gaib kalau kita tidak mau usaha di muka bumi ini. Mau diam begitu, mau dapat ilmu nggak bisa. Belajar dulu. Kepada guru. Di sini sudah ada di pesantren Raudatul Muhibbin. Belajar dulu. Pertama memang pahit. Pertama memang membutuhkan kesabaran yang besar. Pertama memang mendapatkan tantangan-tantangan. Ada yang tidak faham, ada yang kadang-kadang sabarnya kurang bungas. Harus disertai dengan kesabaran. Awwaluha murrun, kata Habib Abdullah bin Haddad. Pertama itu memang pahit, tapi pada akhirnya manis. Dan kemanisan itu membuahkan keberkahan yang kekal, membuahkan keselamatan yang abadi, membuahkan kelezatan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau pian ini di pesantren ini di pesantren Raudatul Talibin ini, kalau sudah pian dibuka oleh Allah Ta'ala kenikmatan dalam belajar ilmu agama, pian gak akan mau bulikan. Gak akan mau bulikan. Gak akan mau bulikan. Sudah nikmat jatuh cinta dengan ilmunya Allah Ta'ala ini. Setiap ilmu yang meresap ke dalam hati seorang murid akan dirasakan kelezatan yang sangat luar biasa. Akan dirasakan kelezatan dalam membaca kitab, mengamalkan ilmu. Akan dirasakan cahaya ilmu tersebut, ketenangan yang abadi yang akan ia dapatkan. Makanya orang kalau sudah jatuh cinta kepada ilmu, sukar mau keluar dari pesantren. Sukar sekali. Nah ini perlu diketahui, perlu difahami. Ya, makanya ilmu itu kalau pian ingin masuk ilmu ke dalam diri pian sabarataan, ya. Selain pembacaan kitab harus mempunyai perasaan husnudzon terhadap guru pian. Perasaan gak baik. Kalau Tuan Guru Hamidan merintahkan ini, ikuti. Kalau Tuan Guru perintahkan ini, kamu hafalkan ini, ikuti. Kadang-kadang kalau umpamanya Tuan Guru memberikan shock terapi, ayo ikam berdiri. Sebagai hukuman buat ikam, ikuti. Dengan jalan itu, nafsu yang tidak baik pada diri ikam itu hilang. Ini mending. Belum seberapa bagaimana di Timur Tengah. Oh, jangan macam-macam. Pendidikan salaf kita ini punya alam Sadah Alawin, tariqahnya Sadah Alawin, perjalanannya para habaib yang tunduk akan semua perintah Allah dan Rasulnya dengan adab yang mulia, adab yang ikhlas, adab yang agung. Pernah satu hari, tolong kita sebutkan, ini lagi ngajar nih orang alim besar tingkat nasional dunia ini. Lihat muridnya lagi begini matanya nih. Baru belajar bisa nahu dari Indonesia, baru tahu fi'il, fa'il, maf'ul, sudah berlagak. Dilihat oleh gurunya ini. Pandang aja sama gurunya. Oh, sudah satu kali, dua kali dilihat oleh gurunya. Ini masih sombong juga baru datang. Ya. Ini biar tahu biar. Tapi ini alam para habaib. Ya. Malam gurunya bak cambuk. Sudah. Bingung guru. Ampun guru. Ditanya, kenapa? Ulun sebetulnya tidak memukul badannya, tapi ulun mukul hawa nafsunya yang jelek.
besok dilihat lagi. Nunduk. Nah, dengan nunduknya terhadap guru, husnudzonnya terhadap guru, ilmu masuk. Karena sehebat apapun yang pian tuntut, guru siapapun, baik itu wali kutub pun, yang pian belajar kepada wali yang bisa menghilang pun, kalau tidak ada husnudzon, tidak ada ta'ziman, tidak ada hormat terhadap guru spiritual ikam, fahurimu barakatihim walam yushahidu bikaramatihim, ikam akan terhalang barokah masuk dalam diri ikam, keberkahan guru itu. Dan kalian tidak akan pernah melihat keagungan, keistimewaan guru-guru spiritual ikam. Imam Sufyan Thawri menerangkan, innama harramal ilm li qillatil ihtiram li ahli ilm. Ilmu itu akan sulit masuk ke dalam tubuh murid kalau murid tidak punya aturan terhadap guru. Dianggap bahwa guru itu sama seperti temannya, sama dengan kakaknya, sama dengan saudaranya. Jangan. Kedudukan guru itu sama dengan kedudukan orang tua, bahkan bisa lebih dari orang tua. Orang tuamu itu ada 3, kata Rasulullah. Yang pertama yang melahirkanmu. Yang kedua, di mana kau kawin dengan anaknya. Yang ketiga, yang mendidikmu. Jadi kalau ingin jadi orang alim, jadi orang saleh, jadi orang benar-benar ta'ziman terhadap guru, ingat pesan ulun. Husnudzan. Kalau sudah husnudzan, ta'ziman terhadap guru, gampang itu ilmu masuk, gampang benar. Ini Haji Rafi'i sering ke Hadramut kan? Sering ke makam Syekh Abu Bakar bin Salim kan? Lihat bagaimana di depan waktu masih muda mau belajar kepada Syekh Ma'ruf bin Abdullah Bajamal Asyibami. Pada waktu berada di depan pintu taman, maksud dulu di taman Syekh Ma'ruf, di depan pintu Syekh Ma'ruf, mengetuk pintunya, Assalamualaikum. Katakan, siapa itu? Syekh Ma'ruf tahu kalau ini Syekh Abu Bakar bin Salim ini bakal jadi orang wali besar. Tahu kalau ayah dari Syekh Bakar bin Salim ini adalah orang soleh, orang wali besar. Tapi Syekh Ma'ruf ingin menghilangkan hal-hal yang tidak baik, nafsu yang tidak baik, yang tersimpan, yang terserat di hati setiap manusia. Goro, yang datang Abu Bakar, putra dari Salim. Mau apa? Sidi datang, mau belajar, Guru. Tutup pintunya. Bilang, ulun tidak bisa menerimanya terlebih dahulu. Tutup pintu. Maaf, Abu Bakar. Syekh Ma'ruf belum bisa terima dulu. Telat pintunya. Agak keras sedikit. Kalau model-model begini boleh. Kalau Pak Haji gini, wah. Bisa berkata-kata sendiri itu. Mau bener, ngalih bener digado. Kayak orang alim tidak ada lagi. Nah, terus serang terus. Apa jawab Syekh Abu Bakar bin Salim? Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Allah pertama memberikan petunjuk lawan ulun. Guru ulun telah menyiramkan ilmu barokah terlebih dahulu dari diri ulun. Di depan rumah Syekh Ma'ruf Asyibami, Syekh Abu Bakar bin Salim duduk berzikir, memohon kepada Allah siang dan malam. Kurang lebih hampir 17 hari Syekh Abu Bakar bin Salim berada di situ. Orang kampung kasihan melihat bagaimana terik matahari yang begitu panas kalau itu siang, dingin yang menusuk tulang kalau itu malam. Pak Haji sudah merasakan itu bagaimana di Hadramut. Lantas ditutupnya dengan pelapah kurma. Syekh Abu Bakar bin Salim tidak berubah di taman Syekh Ma'ruf, dia berzikir sampai berhari-hari. Syekh Ma'ruf akhirnya mikir juga,
Masih ada. Masih ada, Masya Allah. Buka pintunya. Orang mau mendapatkan rahasianya Allah Ta'ala itu tidak segampang berjalan di bawah rembulan. Pahit dulu. Dia harus merasakan pahitnya medan dakwah. Dia harus merasakan pahitnya berdakwah ilallah terlebih dahulu. Ujian terlebih dahulu. Begitu masuk Syekh Abu Bakar bin Salim, hanya dengan hitungan menit, Syekh Abu Bakar bin Salim telah menguasai ilmu batin dan ilmu zahir. Allahu Akbar walillahil hamd. Luar biasa. Belajar juga kepada Sayyidil Imam Syekh Abdullah Bamakhramah, ya, min Bamakhramah. Baca kitab yang dibaca pada waktu itu judulnya Risalatul Qusyariyah, ya. Insyaallah kitabnya namanya Risalatul Qusyariyah, ya. Masuk ke babul karomat. Syekh Umar Bamakhramah, ya, Syekh Umar Bamakhramah, ya, bukan Syekh Abdullah, Syekh Umar Bamakhramah, Syekh Umar Bamakhramah, insyaallah begitu, Syekh Umar Bamakhramah. Babul karomat. Guru, mohon ampun, ulun tidak faham makna karomat ini apa, guru? Oh, Ika mau tahu makna karomat? Oke, guru. Lantas Syekh Umar Bamakhramah melihat ke kanan, melihat ke kiri, dilihat di situ ada biji korma. Ambil biji korma ini. Lihat ini, ya Abu Bakar. Itu ada jendela, dilempar di atas. Dan ini rumah Syekh Umar. Di depan itu ada tanah taman, dilempar. Lihat ini. Begitu dilempar, biji kurma itu sedikit tumbuh pepohonan kurma, Ganal benar? Lihat itu, nggih guru, itu adalah karomat. Masya Allah. Mohon ampun guru, kalau kira-kira pohon korma tadi berbuah, buah korma, biji korma, buah korma yang manis, apakah termasuk itu karomat, guru? Jelas karomat. Baru sadar gurunya, dilihat pepohonan sudah berbuah. Kalau tadi pepohonnya nggak ada buahnya. Ditutup kitabnya, sudah ya Abu Bakar, cukup. Kalau ulun masih melempar, Ikam hanya berucap aja sudah jadi. Subhanallah. Itu didapatkan dengan mujahadat. Didapatkan dengan kesungguh-sungguhan terhadap gurunya. Ta'ziman terhadap gurunya. Ta'ziman terhadap syekh. Makanya ini para santri yang ada di sini, kalau ada yang tidak paham, koreksi diri Ikam seberatan. Adakah tersembunyi dalam diri Ikam perasaan tidak baik terhadap guru Ikam? Atau pernah disuruh kemudian, wah kenapa mesti ulun aja yang disuruh? Kenapa mesti ulun aja yang dimarahi? Kenapa mesti ulun yang dikasih PR saja? Kenapa mesti ulun? Adakah perasaan seperti itu? Karena itu penyebab utama terhalangnya ilmu masuk ke dalam diri seseorang. Hati-hati itu. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan sampai mempermainkan, hati-hati. Kalau ingin ilmu barokah, kalau ingin ilmu itu bermanfaat. Lihat bagaimana Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani. Ya. Belajar ilmu agama, ya, ta'ziman luar biasa dia terhadap orang yang alim-alim. Sampai beliau dikirim ke Bangil, belajar kepada Tuan Guru Syekh Syarwani Abdan. Kemudian dikirim ke Tanggul, ke Habib Saleh Tanggul sana, untuk mengambil barakah dari Habib Saleh Tanggul sana. Kadang seminggu, 2 minggu, kadang berbulan-bulan beliau dari Tanggul, pulihkan lagi.
Semua itu memohon keberkahan dari orang-orang yang saleh-saleh agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat sampai pada akhirnya beliau diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi wali min awliyaillah. Sampai pada akhirnya beliau menjadi ulama yang besar, ulama yang sangat karismatik di Kalimantan. Tiru perjalanannya, tiru pada saat beliau sebelum menjadi orang saleh, sebelum menjadi orang wali, sebelum menjadi orang alim. Jangan niru pada saat menjadi orang alim, repot. Tirulah sebelum menjadi orang, cara belajarnya, ikhlasnya, bangun malamnya, istiqomahnya, kesungguh-sungguhannya, ini ditiru. Maka pian seberataan ini insya Allah akan mendapatkan seperti apa yang Allah berikan terhadap mereka. Karena kadang-kadang orang soleh ini beramal dengan amalan yang luar biasa. Dan ini tidak bisa ditiru oleh orang-orang biasa. Karena kebanyakan orang-orang soleh itu beramal dengan hakikahnya amal, dengan kejadian-kejadian yang nyata, luar biasa. Pernah satu hari pada saat tahun berapa itu, 2002 kalau tidak salah itu, ulun pertama masuk ke Kalimantan dengan Arifin Ilham pada waktu itu. Karena sangat akrab sekali ulun dengan beliau. Pada waktu di Timur Tengah, ulun diminta sebetulnya datang itu ingin digabungkan ulun, Jeffrey Bukhari, Arifin Ilham, ya, dengan beberapa orang yang alim, oleh seorang pengusaha sukses yang sudah meninggal dunia sekarang. Karena waktu di Jakarta ulun pertama ngajar di Depok di situ, kemudian instruksi dari Habib Saleh ulun harus belikan ke Tanggul. 2 tahun di Jakarta, di Depok, di Beji, perumahan Beji Permai, ulun belikan ke Tanggul. Singkatnya ulun ke Kalimantan bersama dengan Arifin. Duduk begini, ya. Ini pengusaha orang gedean semuanya, ini orang luar biasa semua yang datang kepada Tuan Guru waktu itu. Ulun tidak ngerti apa yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Muhammad Zani di tangan ulun ini. Yang jelas itu lafal. Kemudian Sidin pegang, Sidin masukkan ke dada Sidin begini. Jadi ulun dari pertama ngomong sampai terakhir begini tangan ulun, dipegangi oleh Tuan Guru. Ya, singkatnya selesai. Sampai yang lain ini para tamu, ada habaib juga. Ya, Sidin terus ngomong sama ulun, berbicara bahasa Arab. Sampai ulun berbicara kepada Tuan Guru, Guru, yang lain ini ingin mengambil berkah pian, ajak ngomong yang lain Guru, kasihan. Ini dari jauh Jakarta semuanya ngambil berkah. Mohon keberkahan pian Guru. Oh, nggih. Cara satu yang lain ngobrol selesai, tinggal lagi ngomong lagi sama Allah. Singkatnya bolehkan. Setelah ulun bolehkan ke Tanggul, menjelang seminggu kemudian ada Haji Yusuf Permata. Haji Yusuf tahu kan? Nah, pian tanya Haji Yusuf tuh. Tanya Haji Yusuf tuh. Pian boleh tanya sama Sidin tuh. Dia saksi hidup itu. Nelpon lawan ulun. Habib, Tuan Guru titip salam. Oke. Kata Tuan Guru Jenny minta kacamata yang dipakai oleh Habib. Ulun bilang kacamata ulun ini bekas. Ulun ini siapa tidak pantas memberikan bekas kepada orang mulia seperti beliau. Ulun minta waktu 1 bulan, ulun ambilkan yang baru, sampaikan kepada Tuan Guru. Oke Habib, ulun sampaikan. Selesai. Besok lagi Haji Yusuf telepon lagi. Habib, Tuan Guru tidak minta yang baru. Tuan Guru minta kacamata yang dipakai oleh Habib. Ulun merasa malu. Ada apa dengan kacamata ini? Kasih tahu Tuan Guru, 2 minggu. Ulun ambil yang baru,
ulun akan datang ke sekumpul ulun yang akan berikan. Selesai. Tidak telepon lagi. Tiba-tiba ini orang besar, sudah meninggal sekarang ya. Orang gedean dari Jakarta telepon ulun. Habib, ada apa dengan kacamata Habib ini? Ini DPR sekarang lagi bingung. Di DPR lagi gempar sekarang di Jakarta ini. Ada apa dengan kacamata ini? Sampai Tuan Guru memohon supaya meminta kacamata yang dipakai oleh Habib. Itu Haji Yusuf, tanya Haji Yusuf, itu kan kenal Haji Yusuf, tanya Haji Yusuf. Benar nggak ceritanya itu? Dia yang telepon sama aneh. Habib, jawab orang nomor 1 dulunya di Jakarta ini. Ulun sudah telepon Tuan Guru Jaini. Guru, tinggal kacamata. Ulun akan kirim Mercy yang termahal. Hari ini 3-4 hari ulun akan kirim Jaguar lah. Mercy yang paling termahal, yang paling terbaru buat Guru. Apa jawab Guru? Ulun tidak minta Jaguar. Ulun minta kacamata yang dipakai oleh Habib. Arifin Ilham telepon ulun. Abang, Guru Arifin, ada apa ini? Semua kebingungan, ada apa dengan kacamata yang dipakai oleh Habib ini? Ulun bilang, tidak ada apa-apa dengan kacamata ulun, hanya biasa saja. Ini orang gedean sudah ngomong sama ulun. Dia telepon langsung sama ulun. Habib, bagaimana dengan 100 juta untuk kacamata yang dipakai oleh Habib? Ini dulu. Ya. Belum bilang, belum tidak jual. Tapi tetap Tuan Guru mau kacamata yang dipakai oleh Habib. Baik. Kalau itu maunya Tuan Guru, ulun akan kirim. Habib, tunggu. Ulun akan kirim dari Jakarta menjemput kacamata Habib. Jadi dari Jakarta datang bawa kacamata. Selesai singkatnya dibawa ke sekumpul, dipakai ini. Nah, beberapa murid Tuan Guru mungkin yang belajar sama sini dengar itu omongan. Apa jawab Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani? Ikam tidak tahu kenapa aku minta kacamata Habib ini. Karena apabila telah memakai kacamata Habib Muhdar ini, aku dapat membedakan satu persatu. Ini Syiah, ini orang Wahabi, ini orang Syiah, ini orang Wahabi, ini orang Syiah. Subhanallah, luar biasa. Beliau adalah orang wali min awliyaillah. Ya? Beliau adalah orang-orang yang diberikan kehususian oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahannya. Kalau ente sanksi, ente tanya sama Haji Yusuf. Dan murid-muridnya semuanya mendengarkan itu. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah insyaallah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jadi kembali lagi permasalahan tadi ya. Fa kana ajmalun nas wa abhahu min ba'id wa ahsanu wa halahu min qarib. Rasulullah itu kalau dari jauh tampan bunga luar biasa, kalau dekat elok luar biasa Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau jalan di Mekah itu, berjalan di Mekah itu, bekas keringat Rasulullah 3 hari belum hilang. 3 hari belum hilang. Makanya ulun hafal benar bau keringat Nabi itu, hafal benar. Benar-benar hafal. Ya. Makanya suatu hari ada orang menunjukkan kepada ulun, Habib bagaimana dengan ini kiswah yang bercampur dengan debu pemakaman Nabi. Tunjukkan lawan ulun dulu sini. Ulun mohon kepada Allah, ulun cium kiswah itu. Benar adanya. Kiswah itu benar-benar dari Madinah dan benar-benar itu kiswah Rasulullah SAW. Karena baunya tidak bisa ditipu, ya, tidak bisa ditipu. Bau itu sangat khas, khusus, yang tidak pernah dimiliki oleh manusia manapun.
bau misik tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudahan kita mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini adzan ya. Adzan. Ya. Cukup, mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Ya, kita doakan mudah-mudahan Tuan Guru Hamidan, Pak Haji Humaidi, Haji Humaidi, Haji Rafi'i, yang mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat wal afiah, jauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala zahiran wa batinan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala menjadikan para santri-santri yang belajar di tempat ini, di pesantren Raudatul Talibin, diberikan pemahaman akan ilmunya Allah, diberikan istiqamah dalam mengamalkan ilmunya Allah, dan diberikan pemahaman yang luar biasa oleh Allah Subhanahu Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala memberkahi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. حان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ingat untuk yang adzan, sekali lagi, setelah adzan sabar dulu, baca zikir dulu, Allahumma, atau salawat istighfar. Astaghfirullahaladzim. Gimana biasanya? Biasanya gimana? Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim, la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Astaghfirullah. Tujuannya apa? Ini ilmu, perhatikan. Jangan seperti tadi, adzan selesai, Allahu la ilaha illallah, ini belum doa. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, belum doa. Allahu akbar, asyhadu an la. Ini yang adzan ini malaikat atau jin ini yang adzan ini? Doa belum. La haula wa quwwata illa billahil azim. Sabar dulu, sabar bro. Selesai, tunggu sebentar, semenit 2 menit. Astagfirullah. Tujuannya apa? Ini loh, ini. Allah Ta'ala menyatakan wala taqrabu shalah wa antum syukara. Jangan kalian masuk ke dalam salat kalau sampean ini mabuk. Nah, mabuk di sini ini mabuk urusan dunia. Coba ulun akan tanya semuanya yang ada di sini, siapa yang salat tadi tidak berpikir apa-apa? Ngacungkan tangannya. Ada enggak? Jangan dusta. Salat maghrib tadi tidak berpikir apa-apa, tidak berpikir pelajaran, tidak pikir nahu, tidak pikir aqua, apalagi kue dibagikan belum? Apalagi kue dibagi-bagikan. Ada enggak yang tidak berpikir apa-apa kecuali Allah? Ada tidak? Kadang-kadang sholat tadi mikir hutang. Sholat mikir hutang. Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang sholatnya seperti orang mabuk. Maghrib 2 rakaat, asar kadang-kadang 3 rakaat. Nah, untuk mencapai khusyuk yang sempurna ini tidak mungkin kecuali Nabi. Sukar, mau 100% sukar. Bahkan pernah Nabi suatu hari ini ilmu, tolong perhatikan, ini kan pesantren semuanya, perhatikan. Suatu hari Nabi duduk begini, Nabi mengatakan, siapakah di antara kami yang bisa sholat tidak memikir apapun, aku akan berikan 2 onta ini. Ini ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Wah, pembesar-pembesar semuanya, ulama luar biasa. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu dijuluki Syekhan fil hadis, Syekhan fil sahabah, 2 guru besar dalam sahabat. Masya Allah, tidak berani mengatakan aku ya Rasulullah. Sayyidina Ali mengatakan ana ya Rasulullah. Ayo Ali, salat. Sayyidina Ali ini yang Rasulullah mengatakan ana Madinatul Ilm wa Ali babuha.
waktu sholat selesai. Nah, bagaimana Ali? Ini Sayyidina Ali. Ya. Yang dalam syairnya mengatakan, inna fil jannati nahrun min laban li aliyin wal husainin wal hasan. Masya Allah. Ayah dari pemimpin kepala muda yang ada di surganya Allah. Selesai sholat ditanya oleh Rasulullah, bagaimana Ali? Alhamdulillah Rasulullah, ulun tidak mikir apa-apa. Cuman waktu mau salam, hati ulun berbisik, kira-kira ontanya gemuk atau kurus. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, apalagi kita-kita ini, Allahu Akbar. Makanya untuk supaya tenang hati ini, Habib Abdullah bin Haddad menekankan supaya berzikir sebelum salat. Karena tidak ada yang menyebabkan hati menjadi tenang sehebat tarikan dahsyatnya cahaya zikrullah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Makanya zikir dulu sebelum salat. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. La yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Gitu ya guru ya, kira-kira setuju guru ya? Nah, walaupun hanya 7 kali begitu ya, 7 kali, biar tenang hati ini. Begitu tenang, cepat-cepat sholat sebelum hutang Indomie itu mutar lagi di kepala kita nanti. Nah itu gunanya dzikir sebelum sholat, supaya hati kita lebih khusyuk. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur. Bulan depan jatuh pada tanggal 26 Pak Haji, tanggal 26 November 26 November ya. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya. Kita doakan Guru Hamid dan Pak Haji Humaini ya. Demikian juga Haji Rafi'i, mudah-mudahan berikan panjang umur sehat walafiat semuanya. Doakan ulun juga panjang umur sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu kembali insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat wal barakah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.